Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Semoga Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 140. Al-Quran Bapak Ibu yang penuh dengan kisah zaman dahulu, kisah sekarang, dan kisah yang akan terjadi di depan. Maka beruntunglah orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dapat informasi-informasi terdahulu, informasi sekarang, bahkan informasi di akhir hayat nanti, di akhir kehidupan ini pun Allah informasikan di Al-Quran ini. Di antaranya Ali Imran 140. Iyam taskum faruhun, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, fakat demasal kaum, maka mereka pun pada perang Badar mendapat faruhun luka, misluha yang serupa. Jadi di sini Allah informasikan Bapak Ibu kepada Rasulullah tentang tabiat kehidupan, ada menang dan ada kalah. Di sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat dalam perang ada menang dan juga ada kalahnya. Nah, inilah yang kita ambil iktibar dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Menang dan kalah itu adalah tabiat kehidupan. Ya, itu penting kita tahu bahwa di dunia ini ada menang, ada kalah. Misalnya dalam pertandingan berarti ada menang, ada kalah. Dalam pemilihan umum kemarin, pilkada kemarin, ada jago kita menang, ada jago kita kalah. Dan bagi orang yang menang dan kalah itu tidak masalah Bapak Ibu, karena memang itu tabiat dari kehidupan. Apapun yang kita buat, dua sisi ini pasti akan kita temui. Begitu juga dalam jual beli, ada saatnya kita beruntung dan ada saatnya kita buntung, ya. Ada saatnya kita maju, mungkin ada saatnya kita bangkrut. Bangkrut, maju, rugi, untung, menang, kalah, itu tabiat dari kehidupan. Allah informasikan dalam Al-Quran. Maka kami katakan tadi, untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, satu baik ayat ini, oh iya, memang Rasulullah sekelas sekaligus Rasulullah menemui yang namanya kemenangan dan kekalahan. Maka dengan sendirinya Bapak Ibu, karena kita tahu itu tabiat dunia, maka ketika kita kalah, kita tidak akan sedih. Sedih mungkin sesaat gitu. Sesaat itu sedih. Lama biadi yang kurang berusaha, lima tuang buah, titi yang kalah loh. Nah, tidak akan terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita latihan dengan sekuat tenaga, waktu kita korbankan untuk latihan, bisa pertandingan apapun namanya. Ketika kalah, kita tidak akan terlalu bersedih Bapak Ibu, karena menang kalah itu tabiat dunia. Sepenting harus kita ketahui, ya, kalah itu tidak rugi Bapak Ibu, menang itu belum tentu beruntung. Apa yang merugi itu apabila rugi akhirat kita, ya itu baru kerugian Bapak Ibu ya. Apa menang itu, kalau menang akhirat itu ya itu menang, walaupun tidak kalah. Dalam pertandingan kita kalah Bapak Ibu, tapi kita mampu menyikapi dengan baik, izin Allah mungkin jadi gubernur, izin Allah mungkin mau jadi wali kota, izin Allah mau jadi RT RW, itulah kita kemenangan Bapak Ibu. Ketika kita ridho dengan apa yang Allah tentukan, itu kemenangan besar Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 140 jelas terang benderang, Rasulullah sendiri pun pernah mengalami kekalahan di dunia, pernah juga mengalami kemenangan, tapi Rasulullah akan sukses terus sampai ke surga Bapak Ibu. Watilkal ayat, dan dari masa ke masa kejayaan dan kehancuran, watilkal ayam, dan masa kejayaan dan kehancuran itu, nudabiluha, kami pergilirkan,
Nah, kami pergilirkan, itu saatnya Bapak Ibu ada pergilirkan ya Allah. Karena nampak itu Bapak Ibu yang kita lihat untuk presiden kita, yang presiden sekarang ini bagaimana prosesnya untuk menjadi presiden kita tahu Bapak Ibu. Allah nampakkan di sini, bayinan nas di antara manusia agar mendapat pelajaran dipergilirkan Bapak Ibu waktu giliran si A gini kok, besok si A juga besok si A juga besok si A juga si B. Waliya'lamallahu alladzina amanu, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan yang kafir. Allah yang membedakan di mana kalah Bapak Ibu biasa. Yang di mana nampaknya beriman dan kafir, bagaimana menyikapi ketika menang. Bagaimana ketika menyikapi ketika kalah, di situlah nampak iman dan kafirnya. Wa yattakhidha minkum syuhada, agar dia menjadikan sebagai kamu kubur sebagai syuhada. Jadi ketika dalam Quran ayat disebutkan ketika kalah Bapak Ibu, kita saja kalah sebagai syuhada, tidak masalah, bukan kerugian di situ. Ketika kalah kita misalnya Bapak Ibu, apakah dalam pertandingan atau pemilihan pemimpin, kalah kita bisa Bapak Ibu. Kalau kita kalah sebagai syuhada tidak apa-apa. Artinya apa? Ketika kita mencalonkan sebagai pemimpin tidak ada hak Allah yang kita langgar. Ketika kita berbisnis Bapak Ibu tidak ada hak Allah yang kita langgar. Kemudian kita bangkrut, kita ikhlas, kita sadar itu pahala besar untuk kita, maka kita bisa dikatakan di sini contoh yang tidak ada. Maka ketika kita bangkrut tapi betul-betul dengan cara Allah, Allah tidak akan merugikan kita di kemudian hari. Wallahu yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apakah dia sebagai pemenang, apakah dia kalah? Sebagai pemenang ada kemungkinan zalim. Zalim apa? Terlalu bangga, terlalu sombong. Kemudian yang kalah juga bisa terpotensi sebagai orang yang zalim ketika dia terkabur Bapak Ibu dan memungkinkan apa yang telah dia buat, ampun membangun itu, ampun membangun itu, ampun memantan karpet yang bisa ditompol dan dipilih, itu juga membuat dia zalim. Jadi Bapak Ibu menang dan kalah itu sakit dalam kehidupan, berusaha kita maksimal untuk menang, tapi ketika kita kalah tidak masalah. Kapan kita lanjut sesungguhnya? Kita lanjut sesungguhnya apabila kita tidak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kosong ya.